Dua buah muatan A dan B masing-masing 4 Ki dan minus Ki terpisah pada jarak L. Jika pada titik tertentu harga medan listrik yang dihasilkan kedua muatan adalah 0, maka lokasi titik tersebut terhadap muatan A adalah, ini misalnya muatan A positif, saya gambarkan seperti ini, muatan B negatif. Ingat, muatan positif akan menghasilkan medan listrik yang berarah menuju ke segala arah meninggalkan muatan itu. Saya gambarkan pakai warna tertentu, misalnya ini saya gambarkan pakai warna ini. Ya, ini adalah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang pertama atau muatan yang A. Cukup jelas, kelihatan nggak? Oh, kurang ya. Kali ini jelas warnanya? Ya, kelihatan ya. Oke. Ini adalah medan listrik oleh muatan A. Di kanannya ke kanan, kemudian di kirinya ke kiri ya. Selanjutnya saya akan gambarkan medan listrik yang dihasilkan oleh muatan yang B ya. Muatan negatif berarti akan ada medan listrik yang berarah dari segala arah menuju ke muatan itu. Di kanannya ke kiri, di kirinya ke kanan ya, menuju ke muatan itu ya. Nah, perhatikan bahwa di setiap daerah di kiri, tengah dan kanan ya, di kiri di antara kedua muatan, kemudian di kanan itu ada dua vektor medan listrik ya. Nah, yang diminta adalah medan listrik yang nilainya 0 ya. Kalau kita punya dua buah vektor, resultannya itu akan menjadi 0 hanya jika mereka itu sama besar dan berlawanan arah ya. Ingat, sama besar dan berlawanan arah. Jadi tidak mungkin yang daerah sini yang 0 ya. Tidak mungkin daerah sini yang 0 ya. Karena arahnya sama, kalau diresultankan makin gede kan? Ya, berarti yang mungkin 0 adalah yang sebelah kiri sini atau sebelah kanan sana ya. Ingat, medan listrik yang dihasilkan oleh muatan listrik ya, itu adalah K dikali dengan Ki dibagi dengan kuadrat jarak ya. Nah, artinya kalau kita ingin mendapatkan di sebuah titik medan listriknya itu sama besar ya, sama besar, medan listriknya sama besar. Artinya apa? Kalau Q-nya lebih besar, tentu R-nya juga harus lebih besar. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau E-nya pengen sama, jadi kalau Q-nya lebih besar, tentu saja R-nya juga harus lebih besar. Artinya, kalau kalian mencari medan listrik yang sama dengan 0, tentu ya dia akan lebih jauh dari muatan yang besar. Tadi kan yang ini 4 Q, sedangkan yang di sini adalah Q negatif gitu ya. Artinya apa? Nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini ya, berpikir mudah saja, kesimpulannya apa? Kalau ada dua muatan seperti ini, kemudian dicari medan listrik yang sama dengan 0, pasti lebih dekat ke muatan yang kecil ya. Jadi lebih dekat ke muatan yang kecil, berarti lebih dekat dari B. Lebih dekat dari B artinya di sebelah sini, bukan di sebelah situ. Gitu ya. Jadi pasti di sebelah kanan sini titiknya ya. Nah, titik yang ini yang dimaksud adalah ada medan listrik ya, ada medan listrik ke arah kanan dari muatan A dan medan listrik ke kiri oleh muatan B ya. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa X yang diminta adalah jarak dari muatan yang A, berarti X yang dimaksud adalah X yang ini ya. Nah, X yang ini. Nah, sementara jarak antara kedua muatan itu adalah L ya, ini L yang ini ya, L. Nah, berarti dari B ke sana adalah ya, X dikurangi dengan L. Nah, nilai X inilah yang kita cari ya. Nah, agar medan listriknya 0, berarti nanti kita harus memiliki E di C akibat muatan A harus sama besar dengan E di C akibat muatan B. Ya, oke, kita luruskan ya. E pada C oleh A sama besar dengan E pada C oleh B ya. Jadi kita akan punya apa? Persamaannya K dikali dengan pada C oleh A, berarti nanti QA langsung saja saya sebut nih 4Q ya. Nah, kemudian dibagi dengan jaraknya dari C ke A. Jaraknya dari C ke A itu apa? X, berarti ini X kuadrat ya. Sama dengan K dikali dengan QB berapa? Min Q. Tapi nggak usah diikutkan minusnya. Minusnya itu kita gunakan untuk menentukan arah saja. Jadi saya tulis saja Q ya. Dibagi dengan, yuk jaraknya apa? B ke C. C ke B atau B ke C apa? X dikurang L. Jadi ini ada X dikurang L dikuadratkan ya. Sekarang tinggal kesenian berhitung saja ya. K-nya coretin, K terus Q-nya coret ya. Nah, terus kalian lihat bahwa ruas kiri dan kanan semuanya sudah bentuk bilangan kuadrat. Jadi tinggal diakarkan saja ya, tinggal diakarkan saja. Berarti ruas kiri kalau diakarkan jadi tinggal apa? Persamaannya jadi
2 dibagi dengan X ya, sama dengan ruas kanan kalau diakarkan jadi 1 dibagi dengan X min L ya. Pindah ke sini ya, kita akan dapatkan kali silang nih, kali silang ya. Nah, kalau dikali silang kita akan mendapati apa? 2X dikurangi 2L ya, sama dengan apa? Sama dengan X ya. Pindah ruaskan, ini ke sini jadi X, 2X min X jadi apa? 2X min X jadi X. 2L nya pindah kanan, 2L ya. Nah, jadi dapat jawabannya apa? Iya, X-nya sama dengan 2L ya. X-nya sama dengan 2L. Jadi jawabannya adalah yang A, betul sekali. Oke, bisa dimengerti itu? Oke, sip.